Pemirsa, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo besok akan menyampaikan gagasannya soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik dalam debat Capres ketiga. Lalu siapa yang paling unggul dalam debat besok? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Ray. Sore. Baik, Bang Ray, terkait tema debat ketiga, apakah status Menhan dan latar belakang militer akan menjamin Prabowo Subianto menguasai debat? Ya, tentu tidak ada jaminan, tetapi secara awal kita boleh mengatakan bahwa Pak Prabowo mungkin lebih diunggulkan dalam tema debat ini. Karena tema debat ini adalah tema yang memang melekat kepada Pak Prabowo sejak dari muda ya. Kan beliau di Kopassus, kemudian ketua partai yang setiap kali debat ikut menggauli isu ini dan sekarang menjadi Menhan gitu. Jadi boleh dibilang setengah dari usia beliau itu ya berhubungan dengan pertahanan ya, berhubungan dengan geopolitik macam-macam gitu. Jadi secara materi ya kita boleh mengatakan untuk sementara Pak Prabowo diunggulkan ya secara materi gitu. Tetapi tentu di dalam debat bukan hanya materi yang jadi penilaian ya, tapi termasuk di dalamnya soal argumen, soal cara menjawab, soal cara merasionalisasi antara target, antara visi macam-macam dan sebagainya, itu juga bagian yang akan dinilai pada debat yang akan datang. Jadi meskipun misalnya materinya bisa diasumsikan dikuasai oleh Pak Prabowo, tetapi kalau berkaitan dengan variabel-variabel yang kita sebutkan itu tadi, boleh jadi ya Pak Prabowo katakanlah misalnya tidak lebih unggul dibandingkan dengan orang dengan paslon yang lain gitu. Lebih-lebih kalau kemudian temanya dikaitkan dengan situasi yang real ya, situasi yang faktual. Misalnya begini ya, bagaimana pandangan ketiga paslon ini berhubungan dengan makin maraknya pelibatan TNI di dalam ranah sipil gitu ya, di dalam ranah keamanan misalnya. Peristiwa terakhir Boyolali dan kemudian di Manado memperlihatkan kepada kita makin akrabnya keterlibatan TNI di dalam pengamanan gitu ya. Nah ini juga bagian yang mungkin akan dipertanyakan gitu. Atau misalnya sejauh apa ketiganya berpendapat tentang bagaimana sebetulnya kita memandang sistem keamanan kita. Dalam hal ini adalah polisi. Dan harus kita ingat polisi adalah salah satu lembaga yang sejauh ini pasca reformasi belum pernah disentuh sama sekali oleh hawa reformasi gitu. Nah sementara kebutuhan untuk itu makin meningkat. Nah, tapi tema yang lain juga menurut saya yang menggelitik, nanti mungkin akan ada yang menanyakan khususnya kepada Pak Prabowo soal food estate pada dua aspek. Aspek pertama, apa kaitannya dengan pertahanan nasional, food estate itu gitu ya. Dan yang kedua, sejauh apa keberhasilan food estate ini yang digawangi oleh Pak Prabowo, termasuk di dalamnya pembelian senjata yang dianggap cukup menyita perhatian publik, yaitu pembelian senjata yang baru-baru ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan gitu. Jadi mungkin dengan empat tema ini ya, bisa jadi kemudian arahnya berubah meskipun secara umum kita menyebut tadi Pak Prabowo bisa menguasainya, tapi bagaimana beliau memandang pertama makin maraknya keterlibatan TNI di dalam pelibatan aktivitas sipil. Ya. Oke, Bang Ray, artinya nanti gambaran besarnya ini nampaknya Anies dan Ganjar ini apakah nantinya akan banyak menerapkan strategi menyerang sementara Prabowo justru memainkan strategi bertahan? Saya kira modelnya akan sama karena memang akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan kepada Pak Prabowo. Misalnya food estate ya, kemudian juga soal pelibatan TNI ya kan di ranah pertahanan keamanan saat ini. Itu semuanya memang mengarah kepada apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo saat ini gitu. Jadi bayangan saya sebetulnya agak enak justru posisinya Anies kemudian posisinya Ganjar gitu ya, karena mereka tidak dikait-kaitkan tuh dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk di dalam soal pembelian senjata gitu. Nah saya kira itu kalau itu dikaitkan di situ yang saya sebut tadi, di pertahanannya Pak Prabowo bisa unggul, tetapi kalau dikaitkan dengan faktualnya hari ini, justru mungkin disitulah salah satu yang membuat Pak Prabowo agak kelabakan gitu. Oke, baik, karena tema debat adalah mengenai hankam, hubungan internasional dan juga geopolitik. Tapi menurut Bang Ray, prediksi Anda, apakah debat ketiga nanti kecenderungannya akan berkutat pada hard power?
Ya bisa tidak juga ya, tergantung kepada mereka sebetulnya gitu ya. Cuma kalau sekiranya yang berhubungan dengan yang katakanlah ya apa namanya itu pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif, nah itu mungkin tema-tema yang akan dibicarakan oleh Anies ataupun Ganjar, atau Oke. pendekatan pertahanan yang lebih manusiawi atau lebih humanis misalnya, mungkin itu akan didekati oleh Ganjar ataupun Anies. Tapi dengan cara begitu, dengan tema ini sebetulnya akan memperlihatkan kecenderungan masing-masing orang. Lagi-lagi disitulah sebetulnya penilaiannya gitu. Sejauh apa ya Oke. debat ini mengungkap sisi katakanlah humanisnya mereka, dialogisnya mereka, strategisnya mereka gitu ya, dan konsep mereka terhadap apa yang disebut dengan pertahanan, keamanan dan seterusnya itu gitu. Nah, yang Oke. paling penting mungkin kita ingatkan juga bahwa tema ini relatif tidak menyentuh kelas menengah ke bawah sebetulnya ya. Hmm. Tema ini lebih menyentuh kepada kelas menengah ke atas. Karena Oke. mereka lah menurut saya yang memang berhubungan dengan hubungan-hubungan soal hankam, soal apa namanya itu geopolitik, soal hubungan internasional, soal politik luar negeri macam-macam, lebih Baik. konsumsi kelas menengah ke atas ini. Oke, Bang Tapi Rey. kalau kita Mhm. baca rilis yang Hmm. menyebut masih banyaknya masyarakat yang belum menentukan pilihan, Hmm. umumnya mereka adalah kelas menengah ke atas, dan oleh karena itu debat ini jadi penting bagi ketiganya untuk dapat meraup suara yang masih belum menentukan pilihan. Nah, mengenai pengaruh debat ketiga ini, Bang Rey, setelah dua debat Ya. berlangsung yang telah menampilkan capres dan cawapres, sebetulnya seberapa signifikan debat ketiga ini akan berpengaruh pada pilihan para voters, yang tadi dikatakan swing voters ataupun undecided voters? Eh, Menurut saya setidaknya ada tiga penilaian ya masyarakat kita terhadap debat kedua. Pertama adalah sejauh apa ketiga-tiganya konsisten dengan ide mereka di awal. Karena bagaimanapun ide debat pertama itu masih berhubungan dengan ide yang apa debat yang kedua ini gitu. Nah itu akan kita lihat konsistensinya. Termasuk di dalamnya misalnya gaya Anies dan gaya Pak Prabowo yang sejak dari awal di debat pertama itu menyerang, apakah akan dipertahankan atau tidak. Dan kalau gaya Anies kan menyerang, kalau gaya Pak Ganjar itu kan lebih moderat lah gitu. Apakah akan tetap sama atau tidak? Itu yang pertama. Nah yang kedua tentu saja adalah soal visi mereka, khususnya terkait dengan pertahanan, keamanan, dan geopolitik itu tadi gitu ya. Sebab dengan maraknya sekarang ya keterlibatan TNI di dalam apa namanya itu ya hubungan-hubungan yang bersifat sosial, sipil gitu, ini menurut saya menjadi keresahan yang cukup umum juga di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas gitu ya, termasuk di dalamnya soal bagaimana sih melibatkan polisi atau membuat polisi lebih profesional dalam hal pengelolaan keamanan gitu. Nah itu tema kedua. Nah tentu saja penilaian ketiga itu adalah performa dari ketiganya. Nah kalau ketiganya mampu satu konsisten, kedua menjawab tantangan-tantangan baik di ranah pertahanan maupun keamanan, geopolitik, dan yang ketiga adalah bagaimana gaya mereka di lapangan, saya kira seperti dalam survei yang sudah disebutkan di dalam apa namanya pembukaan dialog kita ini, itu cukup berpengaruh kepada para pemilih itu. Inilah menurut saya ya yang membedakan antara debat yang kita lakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya atau pilpres-pilpres sebelumnya dengan pilpres yang sekarang. Kalau pilpres sebelumnya selalu dikatakan bahwa debat itu punya kecenderungan tidak memiliki efek yang luar biasa kepada para pemilih, tapi kalau debat kali ini menurut saya cukup menentukan untuk pemilih siapa untuk menentukan kemana mereka akan mengalihkan suara mereka. Oke, Bang Rey, berkaca pada debat perdana banyak yang menilai positioning Anies sudah jelas mengenai perubahan. Prabowo melanjutkan program pemerintahan yang sekarang. Ganjar dinilai dilematis. Nah, apakah dalam debat ketiga nanti positioning serupa akan kembali muncul, Bang Rey? Saya kira tidak ya, karena, makanya itu yang saya sebutkan tadi, sejauh mana mereka kelihatan akan konsisten. Nah, untuk ide-ide katakanlah untuk Anies itu adalah perubahan itu dan menyerang itu tadi gitu ya. Itu kan dua tagline yang kelihatan direngkuh oleh Anies ketika debat pertama. Yang sikapnya menyerang, yang kedua menawarkan perubahan. Sementara Ganjar dia moderat tapi sekaligus kritis gitu. Nah, itu akan kita lihat nanti di debat kedua ini. Sejauh mana performa keduanya tetap bisa dipertahankan. Karena jelas-jelas dengan performa kedua itu memberikan efek yang lumayan lah bagi Anies maupun bagi Ganjar. Oke. Misalnya Anies naik suaranya, Ganjar tetap tertahan gitu, tapi jelas dengan pola yang kedua itu membuat Pak Prabowo agak stagnan suaranya gitu. Nah sekarang
Apakah mereka akan mau membuat pola baru, mencari formulasi baru, tetapi dengan resiko tak terbaca elektabilitasnya, atau tetap mempergunakan Oke. model seperti mereka pergunakan di debat pertama, yaitu Hmm. menyerang dan perubahan untuk Anies, lalu Ganjar moderat dan kritis. Dan itu yang membuat mereka katakanlah lebih unggul dibandingkan dengan Pak Prabowo pada debat pertama itu. Nah, itu yang akan kita nantikan besok malam gitu. Oke, kita Nah, tunggu cuma menurut saja. saya Ya, itu ya ya. menariknya ini sebetulnya ini agak kritik terhadap tema-tema debat ini gitu ya. Hmm. Kalau kita lihat 5 tema yang sekarang ini, semuanya agak cocok tuh dengan capresnya masing-masing. Khususnya lebih cocok kepada Pak Prabowo. Tema-tema Hmm. pertama temanya Pak Prabowo. Tema kedua temanya Pak Prabowo. Tema ketiga juga temanya Pak Prabowo. Tapi uniknya ketiga-tiganya ini belum pernah kita baca nih sebetulnya ya pikiran mereka tentang ekonomi. Sementara ekonomi itu lebih mengarah kepada cawapresnya masing-masing, gitu ya. Tema ekonomi pertama Gibran, tema ekonomi kedua juga Gibran itu. Apakah ini secara kebetulan atau tidak? Walau alam Hmm. bisawab. Oke, baik Bang Rey. Kita tunggu saja bagaimana penampilan dari ketiga capres dalam debat ketiga besok. Terima kasih Bang Rey Rangkuti Ya, telah berbincang bersama kami sore hari sama-sama. ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.